Kinanti. Kinanti. Sini. Papa? Duduk. Papa ngapain sih ngumpet-ngumpet kayak gitu? Hah? Biarin Kinanti. Biar nggak ada yang lihat. Emang siapa yang mau ngeliatin? Ya, kali aja Mama Marisa sama Tante Karina nekat ngikutin Papa sampai ke sini. Beneran Kinanti. Papa udah mulai capek sama mereka berdua. Setiap hari ada aja masalah yang mereka ributin. Kalau begini terus, lama-lama Papa bisa gila Kinanti. Kinanti, kamu kok diem sih? Kamu dengerin Papa ngomong gak? Kinan dengerin Papa. Tapi Kinan bingung aja mau ngomong apa. Lagian kan, ya Papa sampai kayak gini karena ulah Papa sendiri kan. Terus tujuan Papa mau ngomong sama Kinan tuh apa? Kalau Papa mau minta tolong sama Kinan untuk ngomong sama Mama Marisa atau Tante Karina, enggak, Kinan nggak mau. Ya Kinan kan juga perempuan. Harusnya Papa yang tanggung jawab. Papa yang bisa nenangin mereka berdua. Ya, iya Papa ngerti Kinanti. Tapi Papa nggak minta kamu ngelakuin itu. Papa cuma mau minta tolong satu hal sama kamu. Apa, Pa? Papa boleh nggak nginep di rumah kamu? Beberapa hari aja Kinanti, biar pikiran Papa tenang, ya. Ada apa ini? Bentar. Keluar. Yang tenang dulu, tenang. Ada apa sih? Mereka baru datang ingin ketemu Pak Abimana. Pokoknya berikan ganti rugi kami. Betul. Dengerin dulu ya. Bukannya kami nggak mau tanggung jawab. Tapi masalah yang kalian hadapi itu di luar kuasa kami. Kalau kalian mau menuntut ganti rugi, silakan tuntut pemilik tanahnya, bukan pada perusahaan kami. Kami tidak setuju. Kembalikan hak kami. Kami akan turun. Pasti Om Abi bakalan pusing habis ini. Ren, tapi mereka tahu kan apa yang harus mereka lakuin. Mereka juga tahu kan kalau mereka nggak boleh pukul kamu. Udah dong sayang, aku udah arahin semuanya, tenang aja. Bagus. Papa yakin Kinanti, kalau Papa nginep di rumah kamu, Mama Marisa, Tante Karina pasti nggak akan ngira. Boleh ya? Ya, Papa mau tenang Kinanti. Pa, tapi kan itu bukan rumahnya Kinan. Ya Kinan harus minta izin dulu lah, harus ngobrol dulu sama keluarga, terutama sama Mas Abi. Apalagi alasan Papa mau nginep karena masalah kayak gini. Papa yakin Kinanti, kalau kamu ngomong sama suami kamu, pasti diizinin. Ya tetap aja lah Pa, nggak segampang itu. Papa kan tahu sendiri gimana sikapnya Mas Abi ke Papa. Kinan nggak berani ambil keputusan sendiri. Tuh kan? Panjang umur mereka. Sekarang dia nelpon Papa, Mama Marisa. Ya diangkat dong Pa, itu Mama pasti nyariin Papa loh.
Mama mau kasih tahu nih ada undangan. Kok nggak diangkat sih? Shh. Nggak diangkat ya? Tahu ini berapa? 1. Kasian Della. Ya iyalah nggak diangkat secara istri tua. Coba kalau istri mudanya yang telepon. Kreatif. Lihat ya. Shh. Yang satu tadi nelpon, yang satu lagi ikut-ikutan lagi nelpon. Capek papa nanti. Udahlah, biarin aja, bikin pusing. Ya makanya papa angkat teleponnya. Kalau enggak, itu dua istri papa bakalan nelponin papa terus-terusan. Enggak lah, biarin. Sekarang kamu telepon Abi pakai nomor yang lain. Oke. Nomor siapa ini? Ya halo. Halo Abi. Ini aku Alia. Alia. Abi maafin aku ya. Semua ini gak seperti yang kamu kira. Aku cinta sama kamu, Bi. Halo. Gimana? Dimatiin. Tuh kan. Ini semua percuma. Nyesel tau gak? Saya ikutin semua rencana kamu. Kamu tenang dulu dong, santai. Pasti sekarang Abi masih shock. Karena kamu telepon, makanya langsung dimatiin. Pasti sekarang dia lagi mikirin kamu. Coba kamu bayangin gimana perasaan Abi sekarang. Begitu tiba-tiba perempuan yang dia sangat cintai nelfon lagi. Makanya kasih dia waktu. Kamu bener. Pokoknya kamu tenang aja. Karena saya yakin Abi sekarang pasti lagi galau mikirin kamu. Nanti saya awasi dia. Kenapa tiba-tiba Alia muncul sekarang? Mau apa dia hubungin saya? Kenapa harus sekarang? Segampang itu Alia datang lagi dan minta maaf. Setelah 3 tahun dia pergi tanpa kabar. Apa sebenarnya maksudnya? Atau jangan-jangan ada orang yang tahu soal masa lalu saya dan Alia. Lalu dia sengaja mau ngerjain saya. Sayang, kamu tunggu dulu di sini ya. Tolong tahan Pak, tahan emosinya. Abi malah keluar. Tenang dulu. Ini masalahnya apa? Hah? Seret dia. Kalau Bapak mau ketemu sama saya nggak bakal biarin ya. Saya nggak bakal biarin Bapak buat keributan di sini. Tapi pokoknya tahan mereka.
Gak ada yang boleh masuk. Bapak tahan. Tolong. Tua muda, permisi. Di luar ada pendemo. Mereka nuntut soal penggusuran tanah. Mereka maksa masuk dan mau ketemu sama Tuan Muda. Sekarang Satpam dan Reno lagi nahan mereka supaya nggak bisa masuk ke kantor. Loh, Tuan Muda mau kemana? Saya harus ke sana. Saya harus ketemu sama mereka. Tuan Muda bahaya. Mereka itu brutal. Saya takut Tuan Muda nanti diamuk sama pendemo itu. Kamu tahu siapa saya kan, Fit? Saya nggak pernah kabur dari masalah. Tuan Muda. Jadi papa maunya gimana? Ya, mau gimana lagi? Ya, papa cari tempat ngumpet dulu lah. Dimana kek? Yang penting mereka nggak gangguin papa, nggak bikin pusing papa. Ya, papa nggak boleh kayak gitu dong. Papa kan udah ngambil keputusan untuk nikahin 2 perempuan. Ya, papa harus tanggung jawab lah sama dua-duanya. Lihat nanti ya, nanti. Yang penting sekarang papa pengen ngumpet, pengen nenangin diri, pengen nenangin pikiran. Ya udah kalau gitu, Kinan juga nggak bisa lama-lama. Kinan harus pulang lagi. Ya, hati-hati ya Kinan. Ya Pak, Kinan balik ya. Bye Pak. Ya, bye. Mbak. Mbak denger ya. Ini semua gara-gara Mbak, tau nggak? Kalau dicuekin mah dicuekin aja, nggak usah nyalain orang. Makanya jadi orang itu yang kreatif. Jangan sok ikut-ikutan nelfon Mas Herman, nggak diangkat kan dicuekin juga. Ih, siapa yang ikut-ikutan? Pokoknya lihat aja ya, kalau sampai Mas Herman nggak pulang, awas Mbak. Udah berani ngancam situ. Mohon maaf, saya paling tahu Mas Herman. Pergi sejauh apapun pasti dia pulang ke rumah. Iya. Pulang, tapi ke istri mudanya, bukan ke istri tuanya. Kepedean situ, hei. Ini rumah siapa, ha? Ini rumah Mbak situ, cuman benalu numpang di sini. Sadar diri dong. Udah daripada ribut sama kamu, bikin capek. Mendingan langsung telepon desainer, telepon orang salon. Mau booking, biar nanti datang tuh cetar. Kalau aku sih nggak perlu ke salon, ke desainer, udah cantik dari lahir. Situ memang muda ya. Tapi urat malu kamu tuh udah nggak ada. Kamu di bawah Mas Herman, yang ada jadi bahan ketawaan orang-orang. Masa sih? Lihat aja itu nenek-nenek. Pites juga nih. Pak, tenang dulu. Tenang dulu, Pak. Dengerin. Cara kayak gini nggak akan menyelesaikan masalah ini. Kita bisa panggil petugas untuk usir kalian dari sini. Itu maunya, ha? Gak peduli! Betul itu! Betul! Keluarkan hak kami! Pak, Bapak nggak boleh gitu dong! Pak! Lu diem! Lu tahu apa? Pak, nggak bisa gitu dong, Pak! Kan perusahaan udah bayar tanah Bapak ke tuan tanah. Bapak minta ke sana dong, jangan ke perusahaan ini. Kalau mati apa ya? Pak, tolong amankan, Pak. Om Abi tenang aja Om. Biar masalah pendemo ini Reno yang ngurusin. Hentikan semuanya ya. Saya bisa lapor petugas kalau kayak begini cara kalian. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya siap untuk mediasi. Saya siap untuk mencari jalan tengah untuk menemukan solusinya dari masalah ini. Jangan ngomong kosong, biar kami pergi dari sini. Betul! Sekarang, kalian pilih perwakilan dari kalian. Tentukan tempatnya, tentukan tanggalnya. Saya siap kapanpun. Kita akan diskusiin dulu semua.
Tapi ingat, omongan Anda saya pegang. Betul itu. Betul itu. Jangan sampai bohong Anda. Cabut. Cabut. Bur. Nggak apa-apa, Ren. Nggak apa-apa, Om. Cuman luka dikit kecil aja kalau di leher. Bisa mampus gua kalau nggak bayar utang gua. Tapi gimana gua dapat uang 1 juta dalam waktu dekat? Gimana caranya gua dapat uang segitu? Kalau enggak, bisa diajar sama mereka. Pasti anak punya barang berharga di sini. Wah. Emas. Kira-kira berapa gram nih? Kok bisa jual? Wah. Ini pasti jam mahal. Dengan ini pasti utang gua beres. Iya, selamat siang pemirsa. Kembali lagi nih dalam acara Bincang-Bincang Perempuan. Dan sekarang nih bersama saya ada narasumber yang cantik, yaitu Miss Shelena. Dia ini seorang selebgram yang sekarang nih sedang mengandung anaknya yang kedua. Langsung aja ya, kita tanya-tanya nih bagaimana cara dia ini bisa membagi waktunya. Dan biarkan dia membagikan tips kepada Anda bagaimana tuh biar dapat momongan yang cepat ya. Langsung aja kita sapa dia. Halo Miss Shelena, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya, langsung aja nih bagikan tips kepada para pemirsa bagaimana cara biar pemirsa ini dapat momongan dengan cepat. Yang pasti biar cepat punya momongan harus jalani pola hidup sehat. Iya, seperti itu Oma tips seneng dari Mbak Shelena. Kinanti udah nonton program seperti ini. Tandanya sudah siap punya momongan ya. Oma lebih seneng lagi kalau Oma cepet punya cicit. Oma, enggak, ini buat pengetahuannya Kinan aja kok Oma. Kalau Kinan sih sedikasihnya Tuhan aja. Kalau dikasih cepet ya alhamdulillah. Oma doain ya supaya cepet dapetnya. Kan rumah ini rame kalau ada anak-anak. Kalian Oma lihat juga udah pantas jadi orang tua. Anak? Gak ada anak aja sih Abi udah sayang banget sama dia. Sampai ngewarisin semua hartanya ke dia. Apalagi kalau ada anak. Bisa-bisa aku dan Reno mungkin gak kebagian. Kamu udah 2 kali nyelamatin saya. Terima kasih ya. Kalau Mabi udah bilang makasih sampai 2 kali, berarti rencana gue benar-benar berhasil nih. Kamu pikir gak sih kamu ngomong kayak tadi, ha? Kenapa sih? Kamu tuh pengen cepet-cepet punya anak biar kamu bisa menguasai seluruh hartanya Abi. Kenapa kamu jadi pengen tahu semua soal saya sekarang? Begitu saya punya masalah, saya cerita sama kamu. Saya harus nangis-nangis, harus galau-galau depan kamu. Ternyata Abi benar-benar mikirin aku. Selama ini saya mencurigai satu orang.